Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuru Ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazida kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya malam hari ini membawakan satu kajian baru. Dan ini berdasarkan atas permintaan dari beberapa teman dan juga masukan saran dari beberapa pengurus para jamaah sekalian. Setelah sebelumnya saya sempat membahas tauhid, dan insya Allah izinkan saya malam hari ini saya akan memulai pembahasan saya yang dulu, yaitu pembahasan tentang tazkiyatun nufus, yang mana strengthnya atau titik beratnya nanti para jamaah sekalian, kita akan fokus membahas permasalahan seputar masalah hati, penyucian masalah hati para jamaah sekalian. Dan ini momentum yang tepat saya rasa para jamaah sekalian, mengingat kurang dari 24 hari para jamaah sekalian kurang lebih. Semoga Allah panjangkan umur kita para jamaah sekalian, kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, ahlan wa sahlan, yaitu bulan Ramadan para jamaah sekalian. Bulan tentu satu bulan yang begitu sengaja sama Allah diberikan kemuliaan. Bulan yang memang sengaja sama Allah dibedakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang mana Allah sengaja menurunkan keberkahan, menurunkan pintu-pintu rahmat, sehingga kita sebagai umatnya para jamaah sekalian, sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa mengimani, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, untuk senantiasa mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara masalah hati, Pak, ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan hati kita ini untuk terus melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan manisnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu juga atas kehendak dari izin Allah Subhanahu wa taala. Bicara hati, ada salah satu perkataan para jamaah sekalian, dan ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, wa kal malik al-mutasyarrif li junudi. Hati itu
ibarat panglima kalau dalam kesatuan para jemaah sekalian. Sampean Pak, antum mungkin yang purnawirawan atau mungkin masih aktif saat ini pasti merasakan betul efek atau dampak dari baiknya pimpinan panglima panjenengan itu, komandan yang jenengan itu, dalam cara memimpinnya, dalam cara berkomunikasinya, itu pasti punya pengaruh dan dampak yang baik untuk anak buah yang ada di bawahnya para jemaah sekalian. Makanya diibaratkan oleh Ibnu Qayyim, dan ini menukil dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wakal malik al mutasyarrif li junudi, bahwa hati itu ibarat panglima mengendalikan seluruh apa yang ada komponen bala diri kita para jemaah sekalian. Hati juga, kalau kita bicara hati, ini adalah pusat akal para jemaah sekalian. Pusat bagaimana kita bisa memainkan insting kita, perasaan kita. Dan itu memang semua para jemaah sekalian sengaja sama Allah, organ yang satu ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik buruknya organ yang ada pada diri kita para jemaah sekalian, ini tentu berpengaruh terhadap apa? Terhadap hati kita gini para jemaah sekalian. Nanti kita akan lebih jauh bicara tentang rusaknya hati. Sebab-sebab yang menyebabkan hati ini menjadi rusak. Bagaimana hati yang selamat, bagaimana hati yang sehat, bagaimana hati yang mati. Sampai lebih jauh kita juga nanti akan bicara tentang sumumul qulub, racun-racun hati para jemaah sekalian. Walaupun dulu sempat saya sampaikan di tempat yang sama, tapi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, nanti kita masih bisa mendalami dan terus mengkaji tentang bab-bab yang satu ini para jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara hati Pak, tentu kita tidak asing dengan hadis yang satu ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inal fil jasadi mudghah, bahwa dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Idza sholahat sholahat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, sholahat jasadu kullu, maka ya seluruh komponen yang ada pada diri manusia itu insya Allah akan jadi baik. Mata ini Pak selalu suka yang lihat yang baik-baik, tidak suka lirik sana sini. Telinga juga secara otomatis Pak tidak suka dengarkan omongan yang tidak baik, tidak suka dengar gunjingan orang, tidak suka fitnah terhadap saudara muslimnya, tidak suka mendengar adu domba di tengah-tengah kaum muslimin. Secara otomatis para jemaah sekalian. Tapi naudzubillah para jemaah sekalian, wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi naudzubillah kalau segumpal darah ini buruk, rusak, jelek, fasadat jasadu kullu, maka juga secara otomatis komponen fisik yang ada pada diri seorang tersebut akan jadi rusak. Mata jadi liar Pak, telinga kebalikannya suka mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lisan ini Pak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Digarisbawahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah wahiyya qalb, segumpal darah itu namanya hati. Nah, kalau kita juga bicara hati para jemaah sekalian, ada hadis juga dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang kental sering meriwayatkan hadis-hadis dari akhir zaman Pak. Beliau mengatakan tu'radunal fitanu 'alal qulub. Memang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala hati ini dijadikan fitnah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara fitnah Pak, fitnah yang paling dahsyat itu fitnah di dalam hati para jemaah sekalian. Ka'arsilin urdan. Dan kalau fitnah tadi itu para jemaah sekalian sudah menempel dalam hati-hati manusia, itu sampai diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu seperti tikar yang sedang dianyam, Pak. Tikar yang dianyam itu saling kerat ini, Pak, mengkaitkan. Susah untuk lepas para jamaah sekalian. Itulah fitnah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala ditempelkan dalam hati-hati manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara hati juga, Pak, yang lebih menarik lagi, tanpa kita sadari, Pak, ini biasanya hati ini adalah pusat bagaimana seseorang akhir dari setiap apa yang dia lihat, Pak. Biasanya diawali dari mata, ya. Mata itu, Pak, biasanya kalau punya penyakit ain, Pak, ketajaman mata memandang, suuzon sama orang, tidak suka lihat orang lain, para jamaah sekalian, dapat nikmat, hasad, iri, dengki. Telinga juga, Pak, sukanya mendengarkan gibahan orang, fitnah orang, Pak, gunjingan orang, adu domba, namimah. Itu nanti, Pak, terkumpul dalam hati-hati manusia ini. Makanya kalau mau kita baca apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-36, para jamaah sekalian, Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Awas bahwa sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati ini semua nanti pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati, Pak, ini bahkan sampai sengaja sama Nabi SAW dijadikan titik berat, Pak. Hati ini, kenapa tadi kemudian Nabi membahasakan kalau idza sholahat jasadu kullu, kalau hati ini baik, kemudian seluruh jadi baik. Tapi wa idza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau segumpal darah tadi, Pak, hati ini jorok, busuk, kotor, itu juga fasadat jasadu kullu. Kemudian semuanya akan jadi buruk, Pak. Karena kata Nabi SAW, setiap dosa, maksiat yang kita kerjakan para jamaah sekalian, kekhilafan yang kita lakukan para jamaah sekalian di jalan Allah, itu punya dampak. Dari setiap maksiat yang kita kerjakan, kesalahan, dosa yang kita kerjakan para jamaah sekalian, itu nanti, Pak, membuat nokta hitam dalam hati-hati kita. Nah, tentu, Pak, ini nanti akan lebih panjang lagi kita bahas. Makanya jangan heran kemudian para pelaku maksiat itu, orang yang kerjaannya mabuk, ya, kemudian zina, naudzubillah min dzalik, menzalimi orang lain, Pak, itu rata-rata berat mereka dalam melakukan ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Pak, ada orang pemabuk, Pak, pezina, mau ibadah sama Allah? Enggak, Pak, jarang kita jumpai. Karena memang sejatinya orang yang memang, Pak, melakukan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu secara otomatis Allah memberikan titik hitam dalam hati seorang manusia tadi, Pak. Jadi terus satu maksiat tambah titik hitam lagi, satu maksiat tambah titik hitam lagi, terus sampai menggumpal lah para jamaah sekalian. Membuat apa? Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran, Pak, ada orang tidak mau beribadah sama Allah, kerjaannya maksiat, ya karena memang berat untuk ibadah, Pak. Wajahnya tidak ada nurnya, Pak, nggak ada cahayanya. Walaupun dia pakai skincare, Pak, wajahnya, ya, kemudian pakai bedak yang paling mahal sekalipun, Pak, tidak akan ada nurnya. Orang itu bisa terlihat kan, gitu para jamaah sekalian. Karena apa? Ini tadi efek dosa yang dia lakukan para jamaah sekalian. Makanya kita, Pak, kalau bicara hati ini, tadi saya sampaikan, hati ini kepunyaan Allah, Pak. Hati ini yang menggerakkan kita untuk beribadah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am, Pak, ayat yang 110. Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Dan memang sengaja sama Allah Subhanahu wa taala bahwa hati-hati kita ini, Pak, dibolak-balikkan sama Allah dan pandangan serta penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi pun, Pak, memang sengaja diperintah sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini nyampaikan kepada kita para jamaah sekalian. Untuk apa? Banyak berdoa, Pak. Ya mukalibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tsabit qalbi ala dinik, teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musyarifal qulub, wahai zat yang menggerakkan hati ini,
syarif qulubana ala taatik. Aku mohon padamu untuk apa Pak? Gerakkan hatiku ini untuk terus apa? Semangat melakukan ketaatan kepadamu. Memang hati ini Pak pusat dari segalanya. Ya nanti kita akan masuk bab bagaimana niat, ya Pak ya. Niat itu tempatnya dalam hati, Ustaz. Nah, iya betul memang Pak. Antum Pak datang ke sini, ke masjid ini, ya akhi. Kalau tidak berdasarkan niat dalam hati Pak, dalam hati memang merasa ingin ini suatu kewajiban, sholat berjamaah di masjid, ya akhi, tidak akan jalan Pak. Kalau hanya sebatas kemudian saya niat, saya berucap, saya datang mau ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak akan terjalan Pak. Itu dilihat atau tidak sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana hati kita Pak. Niat enggak, ikhlas enggak datang ke masjid ini karena beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis dari Umar bin Khattab Pak, kalau kita baca di buka di awal di bab-bab Riyadhus Shalihin, Umar bin Khattab mengatakan apa Pak? Hadis yang diriwayatkan oleh beliau, innamal a'malu bi niat wa innama likulli imri manawa. Bahwa sesungguhnya setiap amalan itu para jamaah sekalian tergantung apa Pak? Tergantung niatnya. Wa innama likulli imri manawa. Dan seseorang para jamaah sekalian itu mendapatkan balasan terhadap apa yang diniatkannya. Ini Pak, ini tempatnya di hati para jamaah sekalian. Maka memang ini penting Pak, hati, apalagi kalau kita sudah masuk bulan suci Ramadan Pak ya. Hati kita Pak kalau tidak bersih Pak dari namanya syirik, hasad, dengki sama orang Pak, tidak bersih dari berbagai macam penyakit ya akhi. Tidak dilihat Pak ibadah puasa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Antum Pak salat puasa Ramadan ya. Kemudian ibadah salat tarawihnya nanti Pak insyaallah ya. Terus kemudian infak sedekahnya, berbagai macam amal soleh Pak, itu tidak dilihat sama Allah kalau hati kita masih kotor Pak. Makanya kalau mau kita lihat apa namanya perilaku generasi dari para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an Pak, itu mereka kalau mau datang Ramadan Pak itu sudah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya Pak ya. Mereka banyak melakukan ketaatan, mereka menjaga betul Pak tentang hati-hati mereka, jangan sampai hati ini Pak terkotori dengan hal-hal duniawi Pak tadi Pak, karena hati Pak nanti kita akan bicara lebih jauh masalah ada namanya hasad ya, al-gurur itu juga ada Pak. Al-gurur ini lebih dalam lagi Pak ya. Al-gurur itu bagaimana seseorang bangga dengan amal solehnya tapi kemudian merendahkan orang lain. Belum lagi nanti kita masuk tentang masalah ya asbab maridul qulub, sebab-sebab rusaknya hati. Ya, disebabkan karena apa? Karena racun-racun hati. Ada fudulul ta'am, ada fudulul kalam, ya. Kemudian ada fudulul nazar, ada fudulul muqalladhah. Ini semua racun-racun hati para jemaah. Dan ini dijaga oleh para sahabat ridwanullah alaihi jami'an bahkan dari 6 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, kita Pak saat ini sudah kurang 24 hari nih, kurang lebih. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan para jemaah sekalian? Dan generasi para sahabat itu ya Allah, Allahu Akbar Pak, subhanallah. Mereka benar-benar Pak khusyuk mengevaluasi diri mereka Pak. Mereka fokus bagaimana umur yang diberikan sama Allah ini Pak bisa nggak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh penulis ini para jamaah sekalian secara umum seluruh anggota fisik kita Pak, badan kita ini adalah sebagai pembantu Pak. Tadi al-mutasyarrif li junuhi para jamaah sekalian sebagai pemandu Pak, sebagai pelayan, sebagai pembantunya hati ini para jamaah sekalian. Maka Nabi SAW sering mengatakan awas terhadap satu hal ini, waspada terhadap satu bab yang satu ini masalah hati. Karena baik buruknya fisik seseorang itu tergantung dari mana dan bagaimana hati itu menyikapi segala sesuatu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat Pak dari kebiasaan umumnya yang terjadi pada sifat manusia Pak, hati itu terbagi menjadi 3 para jemaah sekalian. Ya, yang pertama adalah hati yang sehat Pak. Hati yang sehat. Hati yang sehat ini Pak sering kita dengar atau sering kita kenal Pak dengan bahasa apa? Qalbun salim. Pernah dengar Pak? Qalbun salim. Ini yang masyhur kita dengar di telinga kita para jemaah sekalian. Tentu para ulama mendefinisikan Pak, apa hati yang sehat? Apa hati yang bersih, yang salim, yang sering kita bangga-banggakan nanti manakala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jemaah sekalian, hati yang bersih itu Pak
adalah hati yang harus senantiasa bersih, Pak, selamat dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak yang diharapkan setiap kaum muslimin, yang menjadi kebanggaan. Manakala orang nanti Pak, di antara kita kaum mukminin alul iman, kalau sudah mati Pak, tidak berguna lagi harta kita Pak, tidak berguna lagi istri dan anak-anak kita. Nanti yang kita bawa ke hadapan Allah, yang kita banggakan di hadapan Allah itu hanya qalbun salim ini Pak. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu nanti di mana hari, ada suatu hari harta dan anak-anak mereka Pak tidak berguna lagi para jamaah sekalian, kecuali mereka bawa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka datang kepada Allah Pak dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat para jamaah sekalian. Tentu apa yang dimaksud dengan qalbun salim para jamaah sekalian? Hati yang sehat. Sehat yang seperti apa para jamaah sekalian? Kadang Pak, kita diantara kita tuh merasa hati kita sudah selamat, hati yang baik. Tapi mohon maaf, ternyata hati kita Pak masih dipenuhi dengan berbagai macam racun. Ya, sampai kalau orang Surabaya bilang Pak, dipenuhi dengan sampah, kotoran Pak. Ini banyak para jamaah sekalian terjadi di tengah-tengah kita. Makanya Pak, para ulama berbeda pendapat tentunya dalam mengungkapkan makna qalbun salim atau qalbun as-salim ini para jamaah sekalian. Para ulama memfokuskan dalam dua hal Pak. Hati yang selamat itu cirinya dua. Selamat dari syahwat. Kemudian yang kedua Pak, selamat dari syubhat. Syahwat Pak, ini tabiat manusia. Kita semua Pak punya syahwat di sini. Termasuk saya gini di depan bicara punya syahwat Pak. Dan itu memang Allah tahu para jamaah sekalian, kita memang punya syahwat Pak, nafsu. Ya. Sampai Allah mengatakan apa? Zuyina linnasi hub syahwat minan nisa. Sengaja sama Allah dijadikan dunia ini Pak indah dalam dua hal. Ya, nafsu, ya Pak ya, dan juga wanita. Allah tahu Pak, memang kita punya syahwat itu. Allah tidak menginginkan kita menghilangkan syahwat nafsu itu Pak. Tapi Allah ingin apa? Kita mengontrol Pak tentang syahwat tadi ini. Ya, kita Pak sekarang hidup di dunia ini, kata Allah silakan nikmati apapun yang ada di dunia ini, tapi harus ada kontrolnya Pak. Ya, harus ada kontrolnya. Ya. Biasanya orang Pak kalau sudah kadung nafsu itu semua mencari wong Surabaya yang geragas Pak, semua diambil, tidak peduli Pak. Yang penting nafsu saya tersalurkan. Nafsu secara fisik, nafsu secara rohaninya para jamaah sekalian. Ini memang banyak Pak terjadi. Ya, saya sering memberikan analogi. Ya, kayak contoh misalkan Pak dalam hal perihal makan Pak. Makan Pak, ini kita nafsu Pak. Ya, kita tidak mungkin Pak bisa makan kalau tidak punya nafsu. Makanya sering dibilang apa? Ya kalau orang sakit ya tidak nafsu makan kan begitu Pak ya. Boleh memang Pak. Makan itu suatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Ya. Kulu, silakan kamu makan. Wasyarabu, minumlah, juga silakan gitu. Tapi Allah Pak menginginkan kita mengontrol. Ya, tadi pagi saya sudah bahas Pak di kitab Riyadhus Shalihin Selasa pagi Pak. Bagaimana cara mengontrol syahwat ini para jamaah sekalian? Ini analogi yang sering saya pakai. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah Pak. Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silakan kalian manusia makan makanan apapun yang ada di muka bumi ini, tapi ada syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, Allah ingin kontrol kita seperti ini Pak. Silakan kalian makan apapun, selama itu halal Pak ya. Silakan kalian makan. Tapi kalian harus bisa mengontrol dua hal ini. Yang pertama para jemaah sekalian, halalan. Kemudian apa Pak? Thayyib. Allah jelas bahasanya silakan kalian makan apapun ada di muka bumi ini. Tapi Allah minta kalian mengontrol terhadap apa yang kalian makan. Syaratnya dua, halal, thayyib. Jangan kemudian halal saja tapi nggak thayyib Pak, nggak baik. Atau kebalikannya, thayyib, baik tapi nggak halal. Ya. Ya contoh Pak, misalkan sampean yang punya kolesterol tinggi Pak.
Kalau makan gorengan Pak, jangan ambil 2, ambil 1. Kalau sampean berlebihan makan 2, bahkan sampai 3, mundak kolesterol sampean. Itu cara Allah ingin mengontrol kita Pak terhadap nafsu ini para jamaah sekalian. Boleh Pak, silahkan makan gitu. Tentu Pak yang tahu itu adalah kontrol diri kita sendiri. Kan gitu. Tidak mungkin orang lain bisa tahu Pak. Ya diri kita yang mengontrol para jamaah sekalian. Ini dalam hal makan Pak, hal terkecil para jamaah sekalian. Makanya sampai dalam hadis itu dikatakan apa Pak? Sepertiga anak cucu Adam ini Pak kehidupannya untuk apa? Untuk makan. Sepertiga lagi untuk apa? Untuk minum. Sepertiga lagi untuk apa para jamaah sekalian? Untuk kita bernafas Pak. Nah tadi Pak saya bilang, kenapa orang Pak dalam perihal makan pun ini nafsu makan Pak ya, Allah minta kita kontrol Pak. Ini ada dampaknya Pak. Sampai kalau terlalu banyak makan, wareg Pak, kenyang, ya. Nanti itu ujung-ujungnya apa Pak? Banyak regut Pak. Kalau orang Madura bilang apa Pak regut itu? Banyak kan tidur Pak. Males beribadah. Kalau orang kemudian Pak berlebihan dalam makan terus kemudian apa? Malas beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya satu Pak. Yumitul qulub. Apa Pak yumitul qulub itu? Hatinya jadi keras Pak. Nah orang kalau sudah hatinya keras, malas ngapa-ngapain, ibadah malas, ya, sholat malam malas, ya, puasa juga jadi malas. Karena memang sesuatu yang berlebihan para jamaah sekalian. Dan inilah mengapa kemudian qalbun salim Pak. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat itu, ya ayo kontrol Pak masalah nafsu ini. Allah tidak minta kita menghilangkan nafsu para jamaah sekalian. Tapi Allah minta bagaimana kita bisa mengontrol nafsu ini para jamaah sekalian. Qalbun salim itu cirinya 2, ada syahwat, ada syubhat Pak. Ini nafsu Pak, real nafsu para jamaah sekalian. Segala sesuatu Pak Imam Mangin kalau berlebihan itu tidak baik Pak. Itu sudah apa namanya, sudah indikator utamanya Pak. Berlebihan dalam agama, ya Pak ya, berlebihan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala atau kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ya. Ya, minta sama orang-orang soleh, apalagi orang soleh sudah mati Pak, ngalap berkahnya dan lain sebagainya. Ya, ini sesuatu Pak yang berlebihan juga tidak boleh Pak. Ini perilaku sahabat seperti orang-orang di luar kita para jamaah sekalian. Ya. Maka Allah minta sekali lagi kepada kita para jamaah sekalian, kontrol Pak nafsu kita ini. Allah memahami kita punya syahwat, Allah memahami kita punya nafsu, tapi kita harus bisa mengontrol nafsu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua para jamaah sekalian, qalbun salim itu Pak ada syubhat Pak. Ada syubhat. Qalbun salim itu bersih dari syubhat. Syubhat itu Pak, saya sering bahasakan apa? Remang-remang Pak. Ini sampai kalau apa namanya itu kalau tahu apa namanya di suatu tempat yang gelap Pak, terus ada lampu kedap-kedip kan nggak jelas Pak, itu remang-remang. Ya, kayak di diskotik itu Pak ya, lampunya gelap terus banyak lampu kelap-kelip, nggak jelas iki sopo kan gitu. Itulah syubhat Pak. Itu syubhat Pak. Nah syubhat ini Pak ada 2 pada jamaah sekalian. Syubhat ini ada 2. Ada syubhat fil akidah, ada syubhat fil muamalah. Nah ini cirinya ada 2 Pak masalah syubhat ini. Padahal Nabi mengatakan apa? Innal halal bayyinun wa haram bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas Pak. Tapi awas, Nabi sudah memberikan rambu-rambu. Di antara yang halal dan haram ini wa bainahuma mutasyabihat. Ini tengah-tengahnya ada ini Pak, namanya syubhat, enggak jelas tadi. Nah yang enggak jelas ini Pak umumnya ada 2, masalah akidah dan juga masalah muamalah para jamaah sekalian. Apa itu kalau fil akidah Pak? Fil akidah, mohon maaf Pak, kalau di sini masih ada yang menjadi perilaku semacam ini Pak. Dia sholat, dia puasa Pak, dia infak, dia sedekah, dia zakat, ya Pak ya. Tapi dia masih masuk dalam bab-bab ini Pak, yang satu ini. Bab apa itu? Percaya sama klenik. Tahu klenik Pak? Datang ke dukun, ya. Datang ke orang pintar, ya. Bukan orang pintar Ustaz, ini paranormal gitu. Berarti yang datang nggak normal kan gitu Pak ya, secara logika. Nah ini masih percaya seperti itu Pak. Dia haji Pak, sholat 5 waktu di masjid, tapi masih datang ke dukun Pak. Ini syubhat. Nah orang kalau ingin Pak bersih hatinya mendapatkan qalbun salim, tidak mungkin Pak. Kemudian dia apa? Datang ke dukun Pak. Oh saya sholat Ustaz. Oh iya sampean sholat, tapi kalau sampean masih percaya makhluk,
Bahkan sampean yakin bala, bencana, keselamatan yang sampean dapat itu datang melalui makhluk yang ada di dunia ini, itu sampean berarti belum bersih dari fitnah tadi Pak, atau syubhat tadi Pak, fil akidah, masalah akidah. Walaupun sampean sholat, walaupun antum haji Pak, umroh setiap tahunnya, infak, sedekah, tapi kalau masih percaya halal klinik semacam ini Pak, tidak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sudah menjadi hukumnya seperti itu Pak. Kemarin di kajian tauhid kita Pak sudah nyampaikan itu Pak ya. Awas. Kadang ada orang itu Pak ya, saya ibadah Ustaz, tenang aja kan gitu. Iya. Tapi bab yang satu ini Pak, ini masuk di tengah-tengah kita. Apalagi kalau di Indonesia ini Pak dikemas sedemikian rupa. Oh ini adat istiadat Ustaz. Ini apa namanya? Budaya kan begitu. Nah ini tadi saya bilang Pak, namanya syubhat kan, enggak jelas soalnya Pak, remang-remang gitu. Padahal Nabi sudah mengatakan jelas, innal halalan bayyinun wa harama bayyinun. Yang halal itu jelas apa? Kalian hanya fa'budullaha, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sekali Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fin nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahli kitab Pak, Yahudi wa Nasara wal musyrikin, orang-orang beriman Islam Pak, tapi masih apa tadi? Bersyirik sama Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka finnari jahannam khalidina fiha. Orang melakukan kesyirikan Pak, beribadah sama Allah tapi masih berbuat syirik, finnari jahannam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya para jamaah sekalian. Ayo Pak, ini memang tipis Pak. Ya, apalagi di era sekarang subhanallah dikemas Pak. Ya, masalah hal semacam ini Pak, klinik-klinik semacam ini Pak, dikemas seakan-akan agamis Pak ya, komat kamit kemudian nggak tahu ini baca apa Pak, seakan-akan baca ayat-ayat Al-Quran ya ini Pak, ini harus kita waspadai para jemaah sekalian, dan ini banyak Pak terjadi di tengah-tengah kita ya. Makanya Nabi menekankan ya, kalau kita pengen hati kita selamat, menjadi hati yang selamat qalbun salim tadi Pak, nafsu, ini syubhat. Sekarang kita masuk di bab syubhat ini Pak. Syubhat ada dua, fil akidah, kemudian yang kedua Pak ya, fil muamalah. Nah ini Pak, ini kalau sampean mohon maaf yang pebisnis Pak, senengannya cari maisha, cuan Pak. Nah ini juga perlu dihati-hati Pak. Nah ini perlu dihati-hati ya. Karena biasanya gini Pak, ini kenapa sama Nabi dikategorikan termasuk hal yang syubhat Pak. Kadang ada orang Pak, mohon maaf, karena kurang din Pak, kurang agama, pemahaman tentang agama Islam ini Pak, tentang syariat. Nanti akan ketemu satu titik Pak, tidak peduli lagi mana halal mana haram. Pernah Pak jumpa orang seperti itu dalam bisnisnya. Dia Pak pengusaha, mohon maaf Pak ya, jangan tersinggung Pak ya, insya Allah di sini mutakin semua Pak, tidak ada yang termasuk hal semacam itu. Ada orang Pak pengusaha yang dia jadikan pijakan bukan syariat Islam Pak. Pokoknya halal haram saya terabas, tidak ngerti itu uangnya dari pencucian uang ke atau berbagai macam, tidak peduli Pak, pokoknya saya untung. Nanti ujung-ujungnya ada satu falsafah yang keluar Pak. Duh Ustaz, iki enggak dicoba, iki tender iki enggak dicoba Ustaz, kok dicoba orang kafir, kan gitu Pak. Biasanya seperti itu. Padahal jelas Pak, proyek yang mau dia ditangani adalah proyek yang masalah keharaman Pak ya. Mohon maaf, biasanya Pak itu nanti kalau orang-orang ya masalah apa namanya konstruksi Pak, pembangunan. Ini saya mau bangun klub malam, ini tendernya besar Ustaz, nanti nek gak tak coba Ustaz, dicoba orang kafir. Padahal dia tahu Pak ini untuk pembangunan diskotik, tempat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan syubhat Pak. Ya kerjanya halal Pak, tapi dari hasil kerjanya dia Pak kemudian mendukung pembangunan tempat maksiat di jalan Allah, ini jadi masalah ya. Dan dalam hadis jelas Pak, kalau kemudian hasil atau pekerjaan yang dia lakukan itu diharamkan sama Allah, hasilnya juga secara otomatis akan menjadi haram pada jamaah sekalian. Ini makanya syubhat Pak. Nah, ini kita harus berhati-hati betul Pak. Ini sampean yang masih aktif Pak pengusaha, ya ini Pak, ini memang godaan terbesar. Jadikan Islam Pak jadi rujukan Pak. Jangan coba-coba pakai hukum yang lain Pak di luar Islam. Ya memang sengaja Pak, Nabi memang membahasakan karena Nabi sudah tahu 1400 tahun yang lalu Pak.
Nah, ini nanti akan ada umatku, ini tidak peduli lagi. Dan Nabi menjelaskan akan datang nanti satu zaman yang mana umatku tidak peduli lagi Pak, pendapatan dari halal maupun haram, tidak peduli lagi. Pokoknya dia untung. Nah tadi Pak falsafah yang keluar, tak cukup dijupuk orang kafir Ustaz. Padahal Pak seakan-akan dia merasa dirinya sudah mampu mengontrol dirinya, ya kan? Wah saya bisalah mengendalikan ini, saya tidak akan ya nyerempet yang haram. Siapa kita para jemaah sekalian? Kita di Pak tadi masih dipenuhi dengan nafsu, syahwat, ya. Apalagi hal-hal yang syubhat semacam ini para jemaah sekalian. Dan ini yang harus nantiasa kita perhatikan para jemaah sekalian. Ayo, kalau kita ingin mendapatkan hati yang selamat Pak, qalbun salim, yang kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dipandang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, hindari tentang dua hal ini Pak. Bebaskan dari dua hal ini Pak. Ya. Sekali lagi saya ulangi Pak, nafsu Pak itu sudah tabiat kita. Allah tidak minta kita menghilangkan nafsu itu. Tapi Allah minta kita mengontrol tentang nafsu itu para jemaah sekalian. Jangan sampai nafsu Pak menguasai diri kita. Ada orang Pak dikuasai sama nafsunya, nafsu tentang amarahnya, nafsu tentang lisannya. Biasanya Pak kalau nafsu itu Pak, terutama masalah lisan ini Pak, ya itu Pak yang keluar tidak terkontrol. Cacian, hinaan, sampah semua yang keluar Pak. Termasuk orang berdiri Pak di atas mimbar tuh yang keluar itu sampah semua omongannya Pak. Karena memang nafsunya Pak, yang diutamakan nafsunya, bukan kemudian menyampaikan dalil dari Allah dan Rasulnya. Ini Pak, Allah minta kita kontrol. Maka sampai Allah menekankan Pak dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, berbicaralah, bertutur katalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Tidak ada dusta Pak, tidak ada menyinggung orang, tidak ada menyakiti orang. Itu cara bentuk apa? Kontrol kita juga Pak. Allah ingin kita dikontrol Pak. Nah orang kalau tidak kontrol pembicaranya kan bebas Pak, orang mau bicara apapun kan gitu. Tapi Allah berikan rambu-rambu. Ayo bicara yang baik. Orang yang baik itu Pak berbicara ya dia tahu posisinya. Saya kalau bicara ini manfaat nggak untuk orang. Kalau nggak bicara saya diam. Nah, ini nanti Pak, ini masuk dalam tadi Pak. Ini racun-racun hati. Tapi nanti masih kita bahas di kemudian hari Pak. Ini namanya masuk dalam fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Wah ini racun hati Pak. Ya, ini racun hati para jemaah sekalian, fudulul kalam. Ya. Nah, orang kalau berlebihan dalam bicara Pak itu dampaknya banyak sekali. Ya. Makanya Nabi memberikan isyarat apa orang beriman itu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang beriman pada Allah dan Rasulnya dan kemudian mengimani hari akhir Pak, faliyakul khairan. Pasti yang keluar Pak dari ucapannya itu, dari lisannya perkataan yang baik-baik. Kalau dia ngomong Pak, senang orang mendengarkan. Kalau dia ngomong Pak, itu diperhatikan sama orang. Ya, walaupun Pak kalau tidak didengarkan orang, tapi paling tidak menyakiti orang lain Pak. Kemudian Nabi menekankan apa? Auliyasmut, auliyaskut. Kalau tidak mampu bicara baik, diam. Diam itu para jemaah sekalian sejengkal menyelamatkan seseorang tersebut Pak dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting Pak ditekankan di sini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hati yang selamat Pak, qalbun salim ini Pak, ini khususnya satu hal Pak. Selain tadi kita bebas dari nafsu maupun syubhat Pak ya. Ini yang paling penting lagi Pak adalah selamat terbebas dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga masih tadi Pak masuk masalah akidah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, ini saya masih sedikit mukadimah Pak ya di bab tazkiyatun nufus, dan kita juga sudah masuk sedikit tentang hati yang sehat, qalbun salim. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hati yang sakit, hingga nanti Pak kita berjumpa juga dengan hati yang mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di iman dan Islam, dan binilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu Pak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.